Halo semuanya, baik lagi bersama saya. Hari ini saya mau membahas tentang buku yang sebenarnya sudah lama sekali saya selesai baca, tapi baru ada waktu untuk mereview sekarang. Bukunya itu tentang bisnis, tapi ini tidak sekedar kita berbisnis, tapi berbisnis dengan hati. Namanya adalah Mindfulness Based Business. Nah, pengarang buku ini juga ada seorang pebisnis dan usaha beliau juga cukup besar dan sudah lama, begitu. Namanya adalah Pak Sudamek. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membaca buku ini bisa dicari di Gramedia. Nah, apa sih yang ada dalam buku ini? Mari kita lihat. Jadi latar belakang Pak Sudamek beliau menulis buku ini itu ada tiga hal yang membuat dalam bukunya beliau bercerita. Jadi mengenai krisis Monitor 98, Enron, skandal Enron, sama COVID-19. Dari situ eh, kita tahu ya Krismon 98 itu banyak bisnis juga berjatuhan, Enron skandal juga perusahaan Enron itu membuat skandal, jadi dia jatuh dan mengakibatkan banyak PHK, lalu COVID-19 juga em, ya banyak bisnis juga sulit berkembang. Tapi perusahaan beliau terlepas dari tiga hal itu tetap ada dan tetap berjalan sih sampai saat ini. Kok rasa-rasanya mungkin bertambah lebih besar ya, kalau menurut saya ya. Nah, eh, yang menjadi nilai dari mindfulness based business ini adalah pandangan tentang untung atau tentang laba, cara mendapatkannya, dan ketika kita mendapatkannya, apa yang eh, harus kita lakukan atau apa yang kita rasakan. Jadi disebut sebagai sikap spiritualitas. Nah, beliau usahanya itu mungkin yang pertama itu adalah Garuda Food ya. Garuda Food ini sangat terkenal sama kacangnya. Nah, ini usaha sebelahnya usaha beliau nih ada Garuda Food, kemudian ada Koperasi Maju. Ngomong-ngomong Maju sekarang juga ada banknya loh, Bank Maju, setahu saya ya. Lalu ada juga Dharma Agung Wijaya. Dharma Agung Wijaya ini bergerak kalau nggak salah di bagian kelapa sawit ya. Ada mengenai kelapa sawit, energi dan resource. Sama beliau juga ada sekolah namanya Global Sevilla. Nah ini setahu saya Global Sevilla ini ada di Jakarta. Saya nggak tahu apakah ada di cabang lain atau enggak. Oke, beliau mengangkat cerita di dalam mindfulness based business ini. Pertama adalah mengenai wisata di Bali dan perbandingannya di Butan. Jadi eh, beliau menulis buku ini kayaknya di tahun 2000, ya buku ini lumayan lama ya 2020-an mungkin ya karena kan COVID-19 sudah dia tulis juga. Nah, Bali itu ada peningkatan wisata mancanegara ya dari 2009 sampai 2018 nih. Nah, dia memberikan peningkatan nih, sektor pariwisata meningkat sebesar 14,1 miliar US dollar. Wah, ini tinggi ya. Tetapi siapa yang sangka tahun 2019 Bali berubah. Jadi salah satu agen ya, mungkin yang bukan agen juga, mungkin salah satu organisasi mengenai wisata itu namanya Fodor, menerapkan Bali sebagai wisata no visit. Kenapa? Karena banyak sampah di Bali ini. Dan ternyata dengan banyaknya turis itu tidak dijaga lingkungannya sehingga izin pusat wisata diobral dan banyak perilaku wisatawan asing yang meninggikan adat setempat ya kita pasti tahu lah ya banyak mungkin kita udah pernah lihat di Instagram, di TikTok atau di media sosial lain bagaimana kelakuan wisatawan-wisatawan asing yang memang tidak apa ya tidak bertanggung jawab lah ketika berada di Bali. Nah, ini berbeda dengan di Butan. Jadi di Butan ini juga ada wisata, tapi dia namanya adalah Mindful Tourism Butan. Nah, konsepnya itu adalah sustainable tourism. Jadi objek wisatanya tidak diobral dan dia mengenalkan tarif tinggi kepada wisatawan dan ketika mau masuk ke Butan dia harus mendaftar melalui biro resmi pemerintah. Jadi pemerintah melakukan regulasi punya biro agen khusus ketika wisatawan ingin datang ke Butan. Nah, memang secara peningkatan pemasukan dia di 2018 tuh hanya naiknya 7% ya menjadi 5,6 juta US dollar beda dengan Bali yang 14,1 miliar. Tetapi sampai saat ini Bhutan mendapatkan banyak pujian internasional dan pemeliharaan integritas kultural. Jadi culture-nya dia, kultur dia, budaya dia tuh masih terjaga. Nah, ini contohnya salah satu website yang saya ketemu nih tahun 2024.
a week-long immersion in Bhutan, the world's first carbon negative country. Bahkan negaranya itu sendiri juga sekarang sudah mendapatkan status yang baik ya, negatif karbon. Terus kemudian berarti dia emisi nol. Wah, ini sebenarnya tidak hanya turismenya yang bisa mendapatkan profit, tapi juga negara itu sendiri juga mendapatkan profit sebenarnya. Nah, inilah perbedaan kedua bisnis wisata yang dikelola baik di Bali sama Bhutan yang menjadi contoh dasar untuk eh, apa sih mindfulness based business itu. Nah, ada konsep yang dibahas oleh Pak Sudamek dalam menerapkan mindfulness based business yaitu namanya adalah interdependent co-arising atau ICA. Nilai-nilai dari ICA ini adalah nilai yang melihat pentingnya kebaikan untuk bersama. Jadi ketika misalnya satu bisnis ingin bermitra dengan yang lain, dia mempunyai empat prinsip yaitu sama-sama saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Sebelah kiri ini adalah gambar um, konsep ICA ini. Jadi di tengah itu adalah calling atau panggilan, di atas itu adalah pengendalian diri, sebelah kiri cinta kasih, sebelah kanan bawah belas kasih. Nah, dari fondasi dasar tiga pilar ini, itu baru dirumuskanlah mengenai visi misi perusahaannya, strategi manajemen, kebutuhan stakeholder, hasil eksekusi dan manajemen berkelanjutan. Nah, mari kita bahas konkretnya ya. Apa sih konsep ICA ini yang diterapkan oleh bisnisnya Pak Sudamek. Jadi beliau dalam bukunya bilang bahwa semua bisnis ininya dia akan berusaha menerapkan konsep ICA ini. Nah, ICA ini sendiri sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Di Indonesia itu kita punya banyak suku budaya dan apa ya adat dari kebudayaan itu ternyata ada loh terkait dengan Ica. Jadi kalau misalnya di Sunda itu ada namanya Sabiruyangan, di Madura Song Osong Lobong, Papua Helem Foy Kenambai Ubah, Minangkabau Duduak Saruang, Duduak Surang Basampik-sampik, Duduak Basamo Balapang-lapang. Di Dayak Adil Katalino, di Makassar Reso Temanginyi, Nama Lomo Naletei Pamese Dewata. Dan kalau misalnya teman-teman kan nggak tahu apa sih itu, ada yang mungkin kita ada tahu namanya gotong royong. Ya, ini kayak sebelah kanan lah kita tahu contohnya ya. Jadi kita sama-sama saling bahu-membahu untuk kepentingan bersama. Jadi ini kayak membersihkan lingkungan desa lah atau rumah. Jadi dibersihkan selokannya tuh sampah-sampah dipinggirin semuanya tuh supaya lingkungannya asri. Penduduk yang tinggal di desa atau RT ini juga jadinya bahagia, senang dengan lingkungan yang bersih. Seperti itu. Nah, inilah dari ICA itu beliau ingin membangun suatu paradigma. Tadi kita lihat yang pertama itu ada pengendalian diri ya yang di paling atas pilar atas. Jadi pengendalian diri ini sifatnya lebih ke arah pemimpin dari bisnis tersebut. Nah, ada bahasa Latinnya itu adalah honores mutant mores. Kehormatan berpotensi untuk mengubah karakter seseorang. Disinilah makanya ketika pemimpin berada di puncak posisi tertinggi, dia harus bisa mengendalikan dirinya agar karakternya itu adalah karakter yang eh, interdependent co-rising tersebut, yang menjaga empat prinsip saling memenuhi, apa, saling mempercayai, saling membutuhkan tersebut. Nah, ada juga paribasa-paribasa yang eh, kita harus menjaga diri sebagai seorang pemimpin ya. Seperti contoh, bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tapi tidak cukup untuk satu orang yang serakah. Ya, ini jelas sekali ya. Atau urip iku urup, hidup harus bermakna bagi orang serta makhluk hidup lainnya. Nah, calling yang di tengah itu, lingkaran di tengah itu maksudnya adalah ketika misalnya seseorang itu hidup to live, dia mempelajari sesuatu, dia mencintai apa yang dia pelajari dan dia meninggalkan suatu legacy atau meninggalkan suatu contoh yang baik ketika dia mempelajari hal tersebut. Nah, saya rasa ini adalah eh, pengendalian diri yang harus dipunyai oleh pemimpin. Ini maksud yang ada dalam bukunya Pak Sudamek. Jadi ketika misalnya dia eh, membuat suatu bisnis, dia mempelajari bisnis itu yang berkualitas, yang bagus, dan dia mencintai, dan juga dia memberikan suatu contoh yang baik dari bisnis tersebut yang dia jalani gitu. Ya tentunya pasti hasilnya akan baik.
Nah, eh, di sini saya juga berpikir ya, ini secara asumsi saya, pandangan saya, ketika misalnya kita eh, mendapatkan pekerjaan atau bekerja gitu ya, mungkin belum menjadi pebisnis, kita mempelajari pekerjaan kita, mencintai, dan kita melakukan yang terbaik untuk pekerjaan kita tersebut. Samanya seperti pebisnis, dia mencintai dan dia melakukan hal terbaik untuk bisnisnya. Akan ada suatu saat kalau memang eh, posisi kita dibutuhkan naik tingkat, saya yakin Tuhan atau yang di atas itu yang memberikan jalan untuk kita. Gitu. Jadi memang posisi ini itu adalah diberikan. Seberapapun kalau memang kamu menginginkan jabatan yang di atas, kalau memang kamu belum bisa melalui yang di bawah ini, itu jabatan di atas kalau misalnya kamu dapat juga mungkin kamu akan cepat melaluinya. Gitu. Jadi jangan khawatir misalkan seandainya kapan saya bisa naik peringkat atau naik jabatan atau mungkin saya bisa jadi bisnis besar. Kalau melihat dari sini bahwa ketika kita menjalankan hidup dan menjadi makna bagi tetangga kita atau bagi sesama kita, Tuhan sepertinya akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk kita ketika kita sudah berhasil melaluinya. Ini yang pertama ya, mengendalikan diri tanpa harus kita memintanya. Yang kedua, mengenai paradigma Ica itu adalah tentang saya rasa ini bagian tentang cinta kasih ya. Jadi eh, ketika misalnya tim dari manajemen itu mau membuat keputusan, dia harus berdasarkan eh, inti atau prinsip-prinsip tertentu ya, roh inti yang menjadi pijakan ketika membuat keputusan-keputusan. Kalau di Pak Sudamek punya bisnis di Garuda Food, nilainya itu adalah kejujuran, keuletan, dan ketekunan yang diiringi doa. Gitu. Jadi CCV ini adalah corporate core value. Jadi nilainya dari Garuda itu adalah dia jujur, mereka ulet bekerja, dan mereka juga berdoa setiap kali melakukan pekerjaannya. Saya rasa ini disebut sebagai bekerja adalah ibadah ya. Dan juga mereka melakukan seleksi bisnis. Jadi bisnis yang dibangun atas paradigma ICA, maka bisnis yang dijalankan tidak bertentangan dengan nilai-nilai spiritual itu sendiri, gitu. Ketika mereka menjalankan suatu bisnis, mereka memikirkan tidak hanya keuntungan, tapi juga orangnya dan juga lingkungannya. Ini saya rasa adalah memang konsep bisnis yang jangka panjang yang pernah saya pelajari juga, bahwa kita harus menjaga planet tempat kita hidup ketika menjalankan bisnis, sehingga orang di dalam planet tersebut sehat, berkualitas hidupnya, dan kita eh, bisnis, sehingga bisnis yang dibangun oleh SDM tersebut memberikan apa waktu hidup lebih lama dan mendapatkan profit yang lebih panjang juga. Seperti itu. Ini cerita ya, mungkin ada ya bisnis yang baru-baru ini ya kita tahu ya, di ya setelah presiden baru, kemudian menteri juga ada yang sangat membicarakan mengenai judi online gitu kan. Judi online itu bukanlah bisnis yang sesuai dengan mindfulness based business gitu. Ini terkait dengan internet. Ada bisnis yang baik terkait internet, dan ini yang tidak baiknya yaitu tentang judi online. Kenapa? Karena mereka itu kalau dilihat dalam konsepnya itu sebenarnya mereka menipu konsumen yang 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 cukup apa ya, ingin mengejar keuntungan sesaat gitu. Nah, itu yang sebenarnya dalam waktu membangun bisnis itu penipuan itu kan tidak baik ya, maksudnya bertentangan dengan nilai-nilai spiritual. Nilai agama mana yang mengajarkan untuk menipu kepada uh, manusianya gitu, kepada sesamanya gitu. Jadi itu sebenarnya bisnis yang harus dihindari, yang tidak sesuai dengan mindfulness based business seperti itu. Kalau ya, ya ada. Saya juga bekerja di membantu petani. Ada juga beberapa hal yang mungkin bisnisnya dia itu tidak menjaga planet, tidak menjaga lingkungan. Nah, itu juga tidak baik. Seperti itu. Yang ketiga itu, yaitu setelah mereka berbicara tentang pemimpin, tentang pengambilan keputusan, yang ketiga itu mereka bicara mengenai sistem dari perusahaan. Ya, ini yang dibangun di dalam paradigma IC yang ketiga, sistemnya itu adalah sistem yang kondusif. Jadi
Mereka menggunakan berbagai macam teknik manajemen, ada mengenai strategi map, balance scorecard, PDCA, dan Eisenhower matrix. Mungkin untuk rekan-rekan bisa menggoogle sendiri ya, apa sih strategi map, balance scorecard itu seperti apa, nggak dijelaskan terlalu detail di dalam buku ini. Tapi saya ingin mengulas sedikit aja mengenai Eisenhower matrix. Jadi, Eisenhower matrix itu adalah pembagian kuadran dari pekerjaan eh, seorang organisasi atau perusahaan. Jadi ada kuadran yang pertama itu adalah pekerjaan yang sifatnya urgent dan important. Yang kedua itu adalah not urgent dan important. Kuadran ketiga urgent dan not important. Dan kuadran keempat not urgent dan not important. Jadi pekerjaan yang harus dilakukan yang pertama itu adalah tentunya pasti yang urgent dan important. Ini harus dilakukan terlebih dahulu diselesaikan. Lalu yang urgent dan not important ini biasanya adalah operational work. Jadi seperti misalkan harus eh, urgent not important ya mungkin pembayaran hmm, pembayaran gaji ya operasional atau em, apa ya administrasi yang gitu. Ini adalah pekerjaan sifatnya operasional. Nah, yang perlu digaris atau yang perlu diperhatikan perhatian khusus adalah yang sifatnya not urgent dan important. Kenapa? Karena walaupun misalnya dalam saat ini dia not urgent, seiring berjalannya waktu dia bisa bergeser dari not urgent dan important menjadi urgent dan important. Jadi sebisa mungkin di dalam matriks ini sebenarnya itu ditentukan atau apa dikerjakan lah sebelum dikerjakan mana yang harus dikerjakan, dipilih mana yang harus dikerjakan gitu. Jadi karena sifatnya ini mungkin masih belum penting, maksudnya belum urgent, tapi penting nih gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dia bisa berubah jadi kemari gitu. Nah, lalu selain sistem manajemen, beliau juga membangun SDM. Ada 7 perilaku kunci yang beliau terapkan, yang manajemen terapkan, yaitu disiplin diri, menghargai orang lain, tekun dan ulet mencapai tujuan, mengembangkan diri dan orang lain, pola pikir yang benar, benar-benar, oh benarnya sampai 3 nih, menciptakan ide dan inovasi baru, dan melakukan si plan, do, check, act tersebut. Ya, ini mungkin gambaran besar dari eh, buku Mindfulness Based Business. Bagi saya yang paling berkesan yang saya ingat adalah ketika selesai membaca buku ini adalah ketika menjalankan bisnis itu, jalankan bisnis yang sama-sama memberikan kebaikan dan keuntungan bagi sesamamu. Ya, seperti prinsip gotong royong itu. Begitu. Itulah yang membuat bisnis ini memang ketika eh, apa bisa membantu sesama itu memberikan makna kehidupan bagi sesama tersebut, dan itu adalah bisnis yang baik untuk kita lakukan. Itu saja teman-teman review singkat mengenai mindfulness based business ini. Eh, Berikutnya nanti kalau ada buku baru saya akan share lagi di YouTube ini. Terima kasih, sampai jumpa.